sebelum kita ngaji agar kita itu mudah memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala, agar benar-benar ilmu yang kita pelajari bersama nanti masuk ke dalam hati kita. Itu salah satu kuncinya, yakni hati kita itu harus terang, padang. Orang kalau hatinya terang, dia akan mudah untuk memahami apapun atau bahkan untuk produktif. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh, seperti adik-adik atau saudara kita yang difabel, mungkin secara fisiknya beliau kayak ada yang kurang sempurna. Mungkin ada yang tangannya, ada yang matanya, pendengarannya, pembicaraannya. Tapi karena mungkin hatinya hidup, akhirnya beliau lebih kreatif daripada kita, lebih produktif daripada kita. Banyak orang yang fisiknya sempurna, tapi karena dari Rocket Chicken, iya saya mohon maaf karena ini jadwalnya penuh Pak Haji, mohon maaf. Tapi insya Allah Pak Haji, saya nggak janji, akan saya upayakan. Nomornya Pak Haji aja tak minta biar disimpan orang saya. Akhirnya disimpan, pada waktu itu disimpan Mas Dava itu tadi. Simpan, terus kemudian beberapa bulan yang lalu saya itu mulai menata jadwal. Terus ada yang ngingetin, Gus dulu ada orang Sleman, Rocket Chicken itu juga sudah lama loh, 2 tahun. Bilang ke jenengan, oh nggih siap, kirim nomornya ke saya. Langsung saya sendiri nelpon beliau. WA beliau sekitar jam 2 malam. Saya WA beliau, assalamualaikum. Saya kira biar dibales itu paginya nanti, mungkin ketika jam kerja. Langsung, wah saya heran. Waduh ini ahli tahajud ini. Langsung dibales sama beliau, langsung dibales. Waalaikumsalam, nggih Gus Ikdam, gimana dawuh? Ini Pak Haji, Pak Haji milih tanggal berapa? Ini saya mulai nata, tapi nggak usah rame-rame, mulai nata seperti janji saya dulu. Kalau Pak Haji masih berkenan, kalau nggak berkenan nggak apa-apa. Oh masih Gus, masih. Semisal gini. Bahkan saking semangatnya beliau, nanti Gus nginepnya di sini, hadroh di sini. Wah, dipoto semua itu. Tenang Pak Haji, saya itu nginep di mana-mana, pokok nggak keserang emak-emak. Ya gitu. Penting diamankan dari emak-emak. Nanti kalau nggak diamankan dari emak-emak, bisa ternodai emak-emak Sleman nanti saya. Tadi diajak ke TPQ siang-siang itu naik mobil antiknya Pak Haji ini, Masya Allah, ini beberapa mak-mak sudah mengetahui saya, wah dicowogat stop, Masya Allah, saya hampir ternodai. Untung sama mantu beliau Mas Arda diamankan saya, Gus ayo Gus istirahat aja, punten alhamdulillah. Memang tapi ternyata luar biasa. Ya ini di Jogja itu ada ST Ucat, ST apa Indonesia, ST apa, ST tok, Masya Allah. Semoga seluruh jamaah yang hadir ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah berkah kesabaran beliau, pasrah beliau, tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, saya digerakkan. Dan bahkan beliau bilang, ini apa yang harus kita siapkan? Doakan saya sehat, penting saya sehat, saya berangkat Pak Haji, jadwal sudah aman. Oh nggih Gus. Akhirnya nyampe sini tadi pagi saya. Habis nyampe sini subuh, nggih Pak Jatmiko. Subuh disambut menantu beliau Mas Arda, Pak Jatmiko dan jajaran Rocket Chicken, alhamdulillah. Terus baru nyampe itu saya itu ya penasaran. Rocket Chicken itu kan tak lihat di website di apa, wah ribuan seluruh Indonesia ini outletnya ini. Terus apa resep Pak Nurul Atik itu apa? Saya itu pasti ketika ada orang sukses, entah itu sukses ibadahnya, sukses ketakwaannya, atau sukses dalam hal dunianya, saya pasti penasaran. Orang ini memiliki keistiqomahan religius apa? Akhirnya beberapa teman-teman itu cerita, karena saya itu nggak tipe-tipe orang yang hanya ingin atau cemburu atau iri terhadap suatu kesuksesan orang tanpa melihat prosesnya, bukan tipe-tipe seperti itu. Kalau ada orang sukses saya mesti penasaran, ini pasti memiliki keistiqomahan religius apa ini. Akhirnya sambil dibikinin kopi sama Mas Arda, akhirnya cerita, Pak Haji Atik itu salah satu orang yang memuliakan ibunya, memuliakan orang tuanya, bapaknya dan sebagainya. Pokoknya luar biasa Gus. Oh iya berarti sama kayak saya, jimatnya ya ibunya itu. Terus akhirnya banyak cerita-cerita, Pak Jatmiko cerita, beliau dari dulu mulai bawah. Bahkan mulai kerja ikut orang, mulai jadi apa sampai detik ini, wah cerita banyak. Nah akhirnya sing dirasani teko, wonge teko. Nah, saya rasan-rasan itu Pak Haji Atik datang itu, Pak Haji Atik datang, loh ini yang dirasani datang. Enggak ngawai pakai kaos, enggak ngawai, Masya Allah, sewantai.
Oh iya Pak Haji makasih. Terus akhirnya saya sholat di musola belakang, ternyata itu musola namanya Al Muhtarom, nama bapak beliau. Di depan itu ada rumah makan, kafe, itu nama ibunya Hajah Saudah. Masya Allah, beliau luar biasa kecintaannya terhadap orang tuanya. Ya ini sebagai bentuk, sebagai contoh ketika seseorang itu mendahulukan kewajibannya, urusan akhiratnya, berbakti kepada orang tuanya, mencari ridhonya orang tua, insya Allah Allah akan menurunkan ridhonya dan memudahkan apa yang menjadi hajat-hajatnya. Semoga barokah acara malam hari ini, hajat Pak Haji Atik dan serta jajaran Rocket Chicken juga diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata luar biasa. Di sini suasananya juga luar biasa. Bahkan beliau juga hobi bangun TPQ, madrasah dan sebagainya. Masya Allah, seneng, nyaman di sini, nyaman. Tapi yang paling penting dari kita semua yaitu jangan sampai ketika ada orang sukses, biasanya karakter kita nggak usah jauh-jauh ya, kayak anak-anak tim saya tadi aja. Ketika di sini ditidurkan di tempat tidur enak. Keluar ada pemandian anak-anak, keluar ada kafe, keluar ada taman, ada padel, keluar ada tempat olahraga, mini soccer dan sebagainya. Nyun sewu biasane koyake dhewe iki. Mek gur ngene, poh. Kok iso ngene iki piye? Leres no mboten? Kaya jenengane mek poh. Poh, kan ngoten nggih to? Poh, iki piye to iki? Kok iso ngene iki piye? Kan gitu, kayak anak-anak biasanya orang Blitar itu kan seperti itu. Kayak anak-anak Hadro tadi ya gitu. Poh, peh, poh, peh. Poh, peh. Jadi roh apa mek poh. Saya dibangunin tadi siang, Gus, ayo Gus persiapan, disiapi mobil antik, poh neh. Roh madrasah, poh neh. Apa neh? Poh neh. Pokoknya poh, mohon maaf itu biasa kalau yang daerah saya poh itu. Nah, gimana kita itu jadi orang biar enggak poh peh itu dok. Gimana ketika ada suatu orang, seseorang yang berhasil, kita itu bisa meniru jejaknya itu gimana? Terus kemudian keberhasilan orang itu tidak hanya membuat kita pusing itu gimana? Biar kita itu tidak hasut, iri, dengki itu gimana? Lah itu yang paling penting. Mari kita itu menjadi orang yang semangat meniru jejak keberhasilan seseorang. Atau kalau tidak seperti itu, resep-resepnya beliau itu apa? Ini yang harus dipelajari. Karena innalikulli natijatin muqaddimatan. Setiap hasil dari suatu perjuangan ini pasti ada usaha-usaha pendahulu-pendahulunya yang luar biasa. Pasti. Entah itu doa, entah itu apa. Itu pasti. Terus agar kita itu tidak mudah pusing. Jenengan itu tidak mudah pusing. Kadang kan ada orang itu ketika melihat keberhasilan orang, kendaraan orang, bangunan orang. Kan enek tau wong iki sing gampang mumet. Roh tanggane mobil api, mobil dilebokne sirah. Roh tanggane omahe api, omah dilebokne sirah. Enten ngoten niku? Sleman enten. Kudung ijo enek ngono iki. Wong mboten, apik men wong iyaan. Wong aku tau biyen ngono kuwi. Ro ketanggane montore apik iki lho. Yasinan, majlisan montore apik ngono. Montor dilebokne sirah. Mobile tanggane luwih apik ngono dilebokne sirah. Akhire sirahe kebetan mobil, montor, omah, kulkas 2 pintu dilebokne barang. Sembarang-barang dilebokne. Kadang enek sing kenemenen bojone tanggane barang dilebokne sirah. Nah, iki biasane jamaah sor pelem iki. Nah, agar kita itu tidak mudah hanya memasukkan sesuatu keberhasilan seseorang ke dalam kepala kita, agar kita itu yang dimasukkan ke dalam kepala kita itu adalah suatu proses motivasi. Jadi kita itu agar tidak menjadi orang yang iri dengki tapi menjadi orang yang hiptoh, terobsesi gimana kita itu bisa berhasil seperti beliau. Salah satunya agar kita itu tenang. Saya ingin menjelaskan di dalam kitab Minhajul Abidin itu ada keterangan tentang pembagian rizki. Nah ketika jenengan ini paham pembagian rizki, maka kita insya Allah itu tidak akan begitu pusing. Contoh yang pertama, orang itu biasanya gampang pusing, gampang mumet, gampang budrek, mikirne masalah sesuk mangan opo. Leres napa mboten? Sesuk iki mangan opo, kadang mau mumet, dadi ora kerja, ora apa mek dipikir tok, sesuk mangan opo. Mek dipikir tok, ya gak kerja gak usah mek dipikir tok, iki wis mumet karepe dhewe. Dadi wis weteng gak kisenan, akhirnya gering karepe dhewe. Nek ra ngono uang kuwi enek sing mumet mikir ngukur nikmate dhewe karo nikmate wong liya. Nek ra ngono merasa memiliki. Akhirnya ketika kehilangan nikmat tersebut,
dia tersakiti dengan sendirinya. Padahal sesuatu yang dari Allah itu akan kembali kepada Allah. Ini pun umumnya. Terus ono kalane uang sing derajatnya munggah, dos. Kita kaget karepe dhewe, bingung karepe dhewe. Lah, untuk mengatasi itu semua, salah satu hal yang paling penting kita itu harus belajar tentang pembagian rizki. Niki sing badhe kula sampekne teng panjenengan. Dadi wonten kitab Minhajul Abidin, fokus nggih. Wonten kitab Minhajul Abidin niku dipun sampaiaken. Fa'lam anna rizqa arba'atu aksamin. Ketahuilah bahwasanya macam-macamnya rizki itu ada 4 macam. Jadi rezeki niku ono patang macam. Jenengan mungkin nek paham kabeh insyaallah mulih niku malih ra gampang mumet, mikir sesuk, mikir nopo, wis insyaallah tenang. Tenang tapi dengan keadaan yang produktif. Semangat. Anna rizqa arba'atu aksamin. Rizki itu ada 4 macam. Yang pertama adalah madmunun. Rizki yang madmunun. Ini di dalam kitab Minhajul Abidin, bukan karangan saya. Di situ disampaikan rizki yang madmunun. Madmunun itu apa? Rizki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Itu diperoleh setiap makhluk. Makhluknya Allah pasti dapat, yang model madmunun ini pasti dapat. Ini dasar rezeki manusia, standar rizki makhluk. Entah itu orangnya sudah beramal atau belum, pasti yang madmunun ini sudah didapatkan. Semua pasti dapat itu. Contohnya apa? Bayi di dalam kandungan mendapatkan nutrisi, akhirnya 9 bulan bisa bertahan keluar dengan selamat. Nyun sewu, rata-rata rizki sing madmunun niki wau, rizkine bayi niki wau, nyun tingali. Nyun sewu, mbah anake wong melarat, anake pejabat, anake wong duwe dhuwit, rata-rata lho ngomong nih mayoritas lho. Niki mesti metu ya keadaan selamat to rata-rata, nggih to? Gizine tercukupi to. Dilalah anake wong ra duwe, ketarane ra duwe, tapi dilalah karo Gusti Allah ya dicukupi terus akhire metu ya selamat. Nggih to? Kadang mbok iki ya nek ngopeni sak-sake ngono kaya ratek tenanan tapi ya dilalah alhamdulillah diberi keselamatan. Contoh yang madmunun yang sudah dijamin oleh Allah itu apa? Burung. Rizkine manuk. Pagi keluar dalam keadaan lapar, penting obah, mabur, sore balik ning sangkare iki mang wis wareg maneh. Contoh sing madmunun apa? Sing wis dijamin Gusti Allah kaya awake dhewe. Pokok menang metu tangi turu, iki wis ambekan neh, menghirup udara, oksigen tanpa kita sadari, sudah dijamin oleh Allah. Air minum. Bahkan sampai teko negara sing angel banyu lho dilalah menungsone ya iso ngombe kabeh. Leres napa mboten? Lah niku kan saka Gusti Allah. Lah, rizki yang madmunun yang sudah dijamin oleh Allah ini sejalan dengan firman Allah di dalam surat Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu pun dari makhluknya Allah di bumi ini melainkan telah Allah jamin rizkinya. Sedaya makhluk Gusti Allah sing ana ning bumi niki dijamin. Lah artine ngapunten. Jenengan ini masalah mangan sesuk mangan apa nek masalah weteng angger gelem obah insya Allah mamah. Pokoke obah bakale mamah. Intine nek masalah panganan niki aja mikir. Wis pokoke obah apa sing isone. Dan berusaha tidak menjadi orang yang tomak, hanya mengharapkan pemberian orang lain. Obah. Pun bergerak mawon, pokok uang gelem obah, tangi turu jebret, mari subuhan obah, sing ning sawah, sing ning apa-apa, mangan, ngombe, ngangkep oksigen, tenang aja. Nah, itu ada rizki yang sudah dijamin seperti itu. Makanya ketika kita itu dalam hidup ini, kalau rizki itu memang ada yang sudah dijamin oleh Allah, ketika kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin, kunci terakhir adalah pasrah kepada Allah. Disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. La ruziktum kama turzaqut thair. Jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, umpamane ana sing kerja ning outlet, wis pokoke kerja mulai jam piro, SOP-ne dilakoni dan sebagainya, dijalani dengan baik, kerja ning sawah, dijalani. Wis wae kerja mangkat, mulai sisane mbuh kuwi engko jagunge, apa parine, tandurane, apa usahane, kuwi engko payu apa ora payu, pasrah ning Gusti Allah. Ketika seseorang itu pasrahnya benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, la ruziktum kama turzaqut thair.
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rizki seperti hanya rizkinya seekor burung. Yuk imang pokok obah insyaallah mama mugi-mugi sedaya ingkang hadir niki rizkine lancar. Amin Allahumma amin. Terus sesudah madmunun nomor 2 pembagian rizki, macamnya rizki itu apa? Rizki yang maksumun. Maksumun, rizki yang sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah rizki sing nomor loro niki wau, macam rizki sing nomor loro niki wau sing wis dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala niki wau, tidak akan bertambah atau tidak akan berubah dengan ambisi kita. Umpamane ngapunten, jatahe ikdami pancen ya wis ngene iki umpamane. Kemudian saya mencoba pengen kaya Pak Haji Atik, atraksi. Moro-moro Margono takon ge outlet. Ikdam pitik apa piye? Jebor ge outlet ngene. Coba atraksi lah sesekali. Oh, morat marit dilalah. Dilalah mak-mak kudung ijo toko bayare siji jikuke 5. ST Ucat dilalah jikuke 5 bayare loro umpamane ngono. Wis pokoke luwe umpamane ngono wis dilalah ra iso manajemen ra iso apa. Wis malah morat marit. Nah, saya atraksi seperti itu karena kalau tidak jatahnya ternyata nggak bisa dipaksakan. Jadi rizki itu ada yang maksumun, yang memang sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya orang yang mudah sakit dan pusing dengan sendirinya, dia ini lupa bahwasanya dalam hal masalah rezeki ada yang sudah dijatah oleh Allah. Semua yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Wah, wong iki jatah iki. Ya itu, makanya kalau memang kelihatannya, wah ini kita bukan faknya, kita mungkin ini tidak bisa, ya gak usah terlalu ambisi berlebihan. Karena sesuatu yang sudah dijatah oleh Allah, tidak akan berubah dengan ambisinya, tidak akan berubah dengan egonya, tidak akan. Bahkan juga tidak akan berkurang ketika ada orang lain yang benci. Ngeten iki nyuwun sewu, kaya Pak Haji Atik kok umpamane pancen dijatah karo Gusti Allah. Outletnya ribuan. Pak Jatmi kok ngurusi kayak gini, wis kompak, rukun guyub. Ini kalau memang sudah jatah dari Allah, mau dihasut, diiri dengki atau diapa, wah nggak bisa. Wis dekengan pusat nek pancen jatahe. Leres napa mboten? Lah kaya kula ngeten iki kula ya ora ngerti kula. Ben ngaji ning ndi kemarin din Pemkot penuh. Sekarang di sini penuh. Wong kadang ya enek sing ora ngaji wis mek turu. Padahal wahalaka min malika illama akalta fa'afnaita. Padahal tidak ada dari panjenengan, dari hartamu itu yang benar-benar milikmu kecuali yang pertama adalah ma'akalta fa'afnaita. Apa yang kamu makan kemudian habis. Niki nek dawuhe Kanjeng Nabi sing bener-bener bondomu ya kuwi, sing kok pangan mari kuwi entek ya sarapane jenengan, makanane jenengan, mari kok pangan entek kuwi bondomu tenan. Nomor loro napa? Aula bista fa ablaita. Apa yang kamu pakai kemudian rusak? Kaya klambine panjenengan, kemudian usang. Saiki dingge setahun kas elek, saulan kas elek. Ya wis mek niku tok bondone jenengan. Nomor 3 napa? Au tasodakta fa amdaita. Apa yang kamu sedekahkan kemudian pahalanya kamu terima. Apa yang kamu infakkan kemudian pahalanya kamu terima. Jenengan kudu paham niku wau. Pembagian rizki yang nomor 3 ada yang mamlukun. Rizki yang murni dimiliki. Yakni kalau sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Apa yang kamu makan kemudian habis. Apa yang kamu pakai kemudian rusak. Apa yang kamu sodakohkan, infakkan kemudian pahalanya kamu terima. Ya itu tok. Liyane kuwi iki mek gur titipan. Uang nek ngrasa nek kuwi mang titipan, tenang. Damai. Wong sing paling sugih kan tukang parkir kuwi. Tukang parkir Masya Allah sedina ngono aku tau roh ngono poh Sekupi duwe. PCX duwe. Oh kaya dealer nggih to. Moro-moro sore ucul kabeh tukang parkir ning pasar niku lho. Moro-moro ucul kabeh ya tenang ae ngerokok karo enak kemlelet pisan ya ora. Dadi wayah teko iki ya siap, wayah ora enek siap. Lah niki. Niku pembagian rizki yang nomor 3. Terus pembagian rizki yang nomor 4 apa Gus? Nah ini. Jenengan jangan sampai hanya iri, pengen tok, wah roh kesuksesannya Pak Haji Nurul Atik, wah ngene. Ini
Jawabannya bisa jadi di nomor 4 ini. Pembagian rizki yang nomor 4 di dalam kitab Minhajul Abidin disampaikan. Ada rizki yang mau'udun. Rizki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijanjikan bagi siapa? Bagi hambanya yang mau melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi hambanya yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah rizki tambahan. Jadi kalau yang dijamin tadi ya wis mek sekedar kuwi mang. Sekedar mangan urip kuwi mang dijamin. Terus nek ngomong nih jatah ya kuwi mang jatah. Pomo jatahe kuwi ya kuwi dadi ora iso berganti. Nek ngomong nih mamlukun nomor 3 tadi yang dimiliki ya itu tadi. Dipangan entek, dingge, elek, disodakohne ganjarane dipek. Wis kuwi mang. Kalau mau udun ini rizki yang dijamin, rizki yang dijanjikan oleh Allah. Jadi ini bisa bertambah. Lah ini rizki tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bonus, reward. Semisal Pak Haji Atik atau Pak Jatmiko ketika ngasih karyawannya ini reward. Reward langsung dari pusat A1 dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah gimana agar mendapatkan reward dari Allah ini tadi? Dulu semisal dia itu tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, bahkan juga sempat dihina, dijatuhkan, dianggap tidak memiliki apa-apa, kemudian bisa dinaikkan derajatnya, memiliki apa-apa, mudah untuk ibadah, mudah untuk ziarah Mekah Madinah, mudah untuk menaikkan derajatnya orang tuanya. Ini gimana? Ya ini, kejarlah rizki yang mau udun, rizki yang dijanjikan oleh Allah. Caranya dengan menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jangan sampai hanya semangat bekerja saja. Tapi gimana kita mampu melobi Allah yang memberi kita pekerjaan. Jalur darat iki mang yo lancar, jalur langit iki yo ses. Jos jis. Jadi ora jos tok, jos jis. Mulane kula niku sering matur kalih garangan-garangan sing kula jak rutinan di markas ST malam Selasa. Kamu jangan sampai hanya semangat majelisan saja. Ojo sampai yo mek gur semangat kerja tok. Nek iso awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti. Ya kaya Pak Haji Atik memang lho jam 2 tak WA langsung bales memang lho. Wis aku wis positif thinking iki mari wiritan iki paling. Dadi pancen pantes wong iki nek karo Gusti Allah dititipi rada akeh. Nek kula bengi rasan-rasan karo Margono ngitungi bandane wong. Gitu. Wah, lah iki wonge tahajud iki wiritan. Wah ya wis pantes lah iki nek outlete akeh. Aku sitoke omsete ra jelas. Lah piye wong sarung ya jamae ra patek tuku. Yo wis dinikmati ngono ae sisane pasrah. Dipikir teman-teman wah budrek. Mah ngelu jibek. Wong jamaah disambati yo genti sambat. Ya ora. Dadi nek bengi majelis taklim awan majelis sambat. Sing tukang sambat wonge yo teko. Kudunge yo mangga ijo ae. Oh, ketoke coklat ketoke. Lah pembagian rizki yang nomor 3 yang mau udun yang dijanjikan oleh Allah. Rizki reward tambahan nih, wow, ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang kalau mau bertakwa kepada Allah, dia akan dikeluarkan dari kesulitannya. Oh, duwe problem apa ngibadahe kok ditata, dikei dalan karo Gusti Allah. Dikei dalan karo Gusti Allah. Ya niku wow, ternyata Pak Haji Atik itu di sini tak lihat itu wah teman-temannya itu juga banyak yang haji-haji. Jadi saya dikenalkan dulu itu cita-citanya Gus. Ketika nanti tambah lancar, ini haji. Jadi kan berapa 7 serangkai ini? 7 atau berapa serangkai. Jadi dulu itu walau roket belum besar itu bilang kayak gitu. Nanti haji, nanti gini. Jadi yang dipikirin ngoten niku. Sosial, berapa persen ini nanti untuk kegiatan ibadah sekitar, untuk kemasyarakatan dan sebagainya. Lah ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semisal wah mungkin ada kesulitan dalam marketing, dalam pemasaran. Lah ini Allah langsung turun tangan. Celek, roket ini sing masarnya langsung Gusti Allah. Entuk dekengan pusat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang kalau melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya kayak tadi, mungkin ngiranya Pak Haji Atik, Pak ini mungkin Gus Idam sudah lupa. Wis 2 tahun. Meh kaya antri kaji ya.
Iki paling wis ora dikei jadwal apa piye ngono dilalah. Mungkin karena beliau itu tidak fokus ngenteni jadwal tapi fokus apa? Wis penting fokus ngibadah dan sebagainya, noto usahane biar bisa memberkahi orang banyak. Mungkin fokus seperti itu akhirnya Allah turun tangan. Ati kula digugah akhirnya ngebel beliau niku wau. Tamtuno mboten lah niku. Mila Masya Allah jenengan sedaya nek pengen memiliki pekerjaan dan langsung mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala, selain bekerja bangunlah ketakwaan, kedekatan diri panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hidup panjenengan saat ini akan berubah dari masa ke masa. Insya Allah beberapa tahun yang akan datang kula ketemu jamaah Sleman iku bodoh dadi CEO kabeh pisan. Kudung-kudung nggih Pak Wabub niki insyaallah niki rakyatin jenengan niki insyaallah sing sor pelem, kudung ijo moro-moro dadi CEO. Enek CEO kudung, enek CEO klambi putih. Digawe umbah cepot, gawe neh, umbah cepot, gawe neh. Ngono kok ya enek. Tapi aku yo heran wong kene iki seneng yo, khususnya wong wedok. Pokoke apa-apa seragam. Mang dulure mbak-mbake Pak Haji Atik yo ngono. Seragam ketisuk. Ngerti enek Gus Idam bar subuh wis wedaan kok. Masya Allah, bodoh semangat pengen nyang wong ganteng. Lah, Masya Allah. Lah niku wau pembagian rezeki niku wau. Paham nggih? Ah, mungkin sak jerenge ngaji malih. Mungkin terus nek wis entuk penggawean gen barokah niku pripun? Gen bertambah kebaikan terus niku pripun, Gus? Lah mengki kula terang nih malih. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki kula gen tambah semangat. Syukur-syukur mungkin nek ditimbali tahun ngarep gen semangat neh, gen saged mriki malih. Kula pengen semerep jamaah yang hadir malam hari ini itu berapa banyak? Nanti coba dipersiapkan drone, coba flash HP-nya dinyalakan. Bareng-bareng kita baca sholawat Jibril. Semoga barokah sholawat Jibril yang kita baca, seluruh yang jamaah yang hadir dirahmati oleh Allah. Roket Chicken mendapatkan rahmat dari Allah. Pak Haji Atik sekeluarga dan jajarannya dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma amin. Coba flashnya. Mohon maaf saya agak batuk-batuk, sering agak radang. Ngerokoknya kurang akeh. Flash HP coba dinyalakan Pak Jatmiko guyu yang kiri utara panggung. Monggo Bu, flash wah tembus TPQ ya itu. Wah, dibuka toh. Hah? Penuh ya. Coba yang di TPQ yang di mana? Depan. Ah, jalan-jalan yang di jalan. Masya Allah luar biasa. Sleman dan Josjis. Ngeri. Flashnya dinyalakan. Yang mau nyalakan flash saya doakan rezekinya lancar. Dipermudah ziarah Mekah Madinah. Dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo flashnya dinyalakan nanti digerakkan kanan kiri nggih kalau sudah baca surah Jibril nggih. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam sallallahu ya Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Masya Allah Muhammad sallallahu Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah luar biasa ya Allah. Sing hadir luar biasa. Mugi-mugi Roket Chicken tambah barokah, tambah jaya dan meroket. Amin Allahumma amin. Ketika seseorang sudah paham akan pembagian rizki, ada yang dijamin, ada yang sudah dijatah. Artinya yang tertakar tidak akan tertukar. Ada juga yang benar-benar dimiliki dan sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah, ternyata yang benar-benar kita miliki hanya itu saja. Yang kita makan lalu habis, yang kita pakai lalu usang, kotor, jelek, dan apa yang kita sedekahkan kemudian pahalanya kita terima. Itu saja. Dan kemudian ada yang
dijanjikan oleh Allah ketika kita mau mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan. Nah, insya Allah orang kalau sudah paham itu tenang. Gak gampang pusing dan tidak mudah mengukur nikmatnya dengan nikmat orang lain. Pemohiran, pomo ngelus-ngelus, macakne solawat, pengen duwe, wajar-wajar aja. Tapi tidak akan pusing-pusing nemen. Terus ketika sudah punya pekerjaan, entah itu kecil atau besar, pastinya panjenengan itu nek duwe pekerjaan pengen usahane barokah napa mboten? Semisal ono sing dodolan pentol, ono sing dodolan cilok, ono sing dodolan sempol, ono sing dodolan opo, baju dan sebagainya. Pasti orang tersebut ingin usahanya barokah, siapapun itu. Entah itu kecil, besar, banyak, sedikit, tapi mesti pengen barokah. Karena sesuatu yang barokah, ini pasti akan ada atharnya, ada bekasnya. Tapi kalau tidak barokah, keterane wakeh, kaya bablas leres napa mboten? Kaya jenengan ngono mari adol sapi ngono lho, kok renek iki duite kok entek ning Dito Mas ngene, panggah renek. Tapi nek barokah niku panggah kena dinikmati, panggah krasa ae. Ora enek rasane kaya enek. Leres napa mboten? Lah, niki kula pengen ngekeki resep usahane jenengan gen barokah. Barokah itu disampaikan di dalam beberapa kitab, maknanya adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Artinya ketika panjenengan memiliki suatu usaha, kebaikannya itu bertambah. Tambah banyak orang yang mendapatkan kemanfaatan, keluarganya juga tambah dekat dengan Allah, ibadahnya tambah mudah dan sebagainya. Nah ini kalau barokah. Nah kuncinya usaha agar barokah itu apa? Enggak usah lihat besar kecilnya, tapi kejarlah keberkahannya. Enggak usah lihat banyak omsetnya, tapi lihatlah keberkahannya. Kalau barokah rasanya beda. Mesti luweh jos jis. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Ada ulama yang paham akan ilmu agama. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disampaikan. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Man aroda ayyakuna kasbuhu thayyiban fa'alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Barang siapa menginginkan usahanya barokah, jagalah 5 perkara. Fa'alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Jagalah 5 perkara. Yang pertama apa? Awaluha alla yu'akhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi wa la yudkhilan naqsa fiha. Jangan sampai karena pekerjaan atau kesibukan panjenengan meninggalkan atau mengakhirkan fardu-fardunya Allah. Krana repote mergawe ojo sampai ngakhirne utawa ninggalne kewajiban sing wis diwajibne Gusti. Akeh wong kowesel sikil nggih sirah nggih duwe toko. Allahu Akbar arep salat ngono beh kadung luwaris. Wah, ngodoli terus. Nggih mboten? Tapi mari kuwi ngono mek tukarane. Karo anake tukaran, karo bojone tukaran, karyawane tukaran. Mari kuwi beh gelutane, duwite ning ndi iki ngene enek sing nyolong enek sing apa, budrek kae. Itu. Tapi kalau dia itu, wah, Pak, ngapunten nggih, Pak. Jenengan nate umroh jenengan. Umroh, dereng, muga-muga ndang umroh. Sing rong kaji yo muga-muga ndang kaji. Ning Mekah niku ono dodolan ngono, nggih to. Dodolan apa mbok parfum mbok apa, wayah salat tutup kabeh. Sret. Jamaah. Tapi Masya Allah wis bakul-bakul mriko wis bahagia laris kabeh lancar kabeh. Regane padahal angger ruko iki ora padha. Kene karo kene sing didol padha regane ora padha. Ngene ya wis laris kabeh. Ayo wae salat. Wae salat, wae ibadah. Jenengan yo ngono. Lah kaya dhewe kadang ngoten niku nggih to. Gayane wis engko nganu iki wis gayane musafir. Engko dijamae jamak takhir tibakno jamak tarki. Ditinggal kabeh tibakno. Aku duwe kanca yo ngono badanku perjalanan kok gak mandeg belas iki. Piye iki? Akrep omong yo akrab ra penak ngono. Lah kok teko nggen iki bengi, traweh wonge. Lah ora Ramadan kok traweh. Ngodoki ket subuh, zuhur, ngasar, magrib ngodoki kabeh. Mari kuwi tak delok, wah tibakno yo bengkerengan, enek. Ada juga orang kelihatannya tetangga saya. Mbak pedah kreket. Pedah unta, kalau di sini pedah apa ya?
Enek sing muni pedah unta, pedah hordok. Ning kene pedah napa? Unta ya. Ontel, ontel yang lawas itu loh. Sing lawas itu loh. Lah biasanya meh kaya apa gazelle apa tapi bukan gazelle yang lawas. Kan ada ya. Sawahnya enggak banyak bahkan sawahnya orang. Kalau nggarap sawah uang teng mriki napa bahasane? Buruh. Gado itu loh, nggarap sawah uang. Misal kula nggarap sawah Pak Haji Atik itu namanya apa? Buruh ya? Oh, buruh. Lah, di sana gado bahasanya, di sini buruh. Sawahnya itu buruh. Kemudian sapinya itu juga buruh punyanya orang. Tapi orangnya itu kalau mari ngarit, enek adan mulai jamaah. Mari kerja mulai jamaah. Tertib. Enggak pernah mengakhirkan sampai sepuh sehat. Kemudian bahagia. Hiburannya tak lihat pernah saya itu penasaran. Wong iki jane hiburannya apa to? Nek rokok mas aku ya akeh aku kan sing sowan kula kuwatah gawane rokok. Rokok ya akeh aku. Duit ketok ya rada akeh aku titik. Wong iki kok panganggu ya, guyu penak happy-nya. Kula survei Pak Wabub ke rumahnya. Hiburannya mek nyawang sapine mangan iki lho. Karo rokokan, kopine iki setengah gelas ngono. Gorengan dhewe. Jadi enggak tuku dadi di toko enggak gorengan dhewe. Sing goreng bojone. Omahe gedhek. Wedhus iso brobos ora kok tikus. Bolong. Tonang karo sisi sapa donya kaya tek dhewe. Ki karo hiburane karo selawatan santai ngono-ngono iki ya kleru kabeh. Lah aku sing rada bener ngene iki lho kok budrek iki nyapa. Wow, ternyata orangnya istiqomah. Kewajiban Allah tidak pernah ditinggalkan. Kelihatannya kecil. Sapi milik orang mek ngopeni tok. Sawah garap neneke wong. Tapi barokah. Lah apalagi kalau besar kayak Rocket Chicken. Fardu-fardunya Allah dijalankan. Timnya haji. TPQ dimakmurkan. Madrasah-madrasah dimakmurkan. Timnya, karyawannya diajari berapa persen dari penghasilan. Ini untuk sedekah, untuk kewajiban kita, untuk zakat kita. Wah, ya ini. Titik ae nek barokah nyenengno, apa nek akeh. Lagi deh. Masya Allah, semoga berkah kegiatan malam hari ini Rocket Chicken tambah barokah. Ya ini syukuran tinggi pengajian ngeten niki nyenengno wong pira niki Masya Allah gitu Pak Wabub. Lho Masya Allah niku kuat Pak Wabub niki. Niki sampai endi sing garangan, endi sing ora aku bingung aku. Kan biasanya kula niku nek teng Blitar terkenal Gus sing garangan. Lah iki sing garangan sing ora sing ndi iki. Sampai enek sing metengkreng ning tembok tonang. Kene guling ngantuk nyebloki kancane ya menarik lho kaya. Tonang damai ngono gitu. Ya Allah. Jadi kunci keberkahan yang pertama awaluha ala yu'akhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajli kasbi wa la yudkhilan naqsofiha. Ojo ninggalne, ojo ngakhirne fardune Gusti Allah. Ketarane mampu iso daftar kaji, daftar. Urung mampu kaji, tapi fisiknya wis lumayan sepuh, ketarane mampu umroh. Pun wis dilakoni. Terus mantu niku ngibadah, salat fardu, poso, usahane. Mampu sedekah, ora usah ngenteni akeh. Mana kosot sedekah min mal, ora bakal berkurang. Harta yang panjenengan sedekahkan tidak akan terkulang. Harta panjenengan dengan adanya sedekah itu tidak akan berkurang. Nomor 2 kuncinya keberkahan usaha apa? Wasani la yu'diya ahadan min khalqillahi ta'ala li ajli kasbi. Ketika panjenengan bekerja jangan sampai menyakiti satu pun dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering menyampaikan bagi panjenengan semua yang memiliki usaha apapun. Jangan sampai jenengan itu ingin menaikkan grade usaha panjenengan kemudian dengan cara menjatuhkan yang lain. Brandinglah usahamu sebaik mungkin, setinggi mungkin. Tapi jangan menyakiti satu pun dari makhluknya Allah. Karena itu menjadi kunci keberkahan yang nomor 2. Jadi mau ibu-ibu sing dodolan ning pasar enten niki. Biasanen dolane padha, brambang bawang sakret padha. Iki ora usah kok muni peh. Kono elek kono elek ngene. Mboten usah. Monggo. Arep ngenekne promo, arep nyapo-po niki masyaallah import niki ngene. Monggo, tapi enggak usah menjatuhkan. Wah sing niku ngene. Wis kaya aku iki kan nek branding sarungku ngono wis omonganku ngalur ngidul lho. Sapa wonge ngengge Gus Idam series, angel meteng. Wong loro sehat, aku ya ngono. Nggih, ndiki sampe enek jamaah mantep Solo apa Jogja lali kula ya. Pengen meteng ngoten kaya wau karyawane Pak Haji Atik niku wau pengen meteng ngono akhire bojone tak nggih sarung Gus Idam series iki. Tuku anyar ora sing tak nggih iki, engko nek tak nggih iki ya malah bahaya, ngedeni uang malahan. Akhire tak nggih wah langsung bengi dingke isuk meteng. Banter tenan lho diomongi ses tenan kok. Jos jis lho. Piye to Idam series kok. Ngono, lah kuwi branding ngono kuwi.
Tapi nggak usah baru menjatuhkan yang lain, nggak usah. Pun tawenang damai. Jadi ini roket chicken jenenge meroket, ngono ae wis ses. Dekengan pusat. Wis ngoten ae. Optimis ngoten mawon. Wis piye. Kula ya wis ngono kuwi. Nah, terus sing nomor 3 napa? Kuncine keberkahane nyambut damel napa? Wasalisu ayyaksida bikasbihi istighfafan li nafsihi wa li iyalihi wa la yuksida bihi aljam awal kasra. Ketika kita itu bekerja, jangan disertai niat untuk mengumpulkan harta. Tapi niatkanlah, hendaknya bertujuan berniat menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya bekerja ini untuk bekal ibadah. Itu penting loh, niat itu. Kadang ada orang itu usahanya nggak berhasil karena apa? Diliputi kedendaman. Aku tahu dilok nih kayak aku. Aku tahu dilok nih kayak. Mek pegelek. Ekspektasinya itu hanya agar lebih dari orang tersebut. Coba niatnya dirubah. Saya bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja untuk bekal ibadah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dijalani wi moro-moro akeh ora krasa. Tapi nek jenengan kok niate kleru, niate mek gur genake akehan gen luwih akeh daripada kae gen ora dinyek kae. Iki bendina nek jenengan itungi, leres napa mboten? Mari oleh diitung, didelok, dilalah sesuk wae ngangsur. Bodrek neh, ya ora. Tapi pun jangan niati aku nyambut gawe tak niati ibadah. Pun istiqomah, bendina isuk mangkat sore mulai, isuk mangkat sore mulai. Pun moro-moro saldone unlimited dadi CEO menyamar. Kudung ijo, klambine putih. Kuwi sampai 2 wulan ya kuwi ra cepot. Wis mending kuwi. Istimewa. Istimewa. Ngene grup ngono kuwi lho seragame jumlahe pira? 1. Wis apik dinggi setahun telateni ngono ya wis mending wingko. Wingko putih rupane iso krem. Heeh ditlateni ngono masyaallah enek-enek ya iki jamaah ST Jogja. Kunci keberkahan yang nomor 4 apa? Warrobi'u alla yajidan nafsahu fil kasbi jiddan. Karena semangat bekerja panjenengan jangan sampai memforsir diri panjenengan. Ternyata kerja semangat oleh tapi terlalu memforsir dirinya ini bisa mengurangi keberkahan. Walaupun jenengan kerjanya istrinya di rumah, suaminya di luar negeri. Kalau ya video call. Yang piye? Bu piye? Kala-kala ya healing. Healing lah. Healing jalan-jalan. Neng warung, tuku bakso, tuku sate. Neng ojo kerep-kerep. Nek healingnya kerep-kerep ya kuwi. Kulkase iso resik. Meja barang resik wingko. Nek healingnya kerep-kerep. Lah mak-mak kok diomongi karo Guse kon healing ditugel neng TikTok kuwi tok. Healing terus ra mulih-mulih. Bojone ngeri panu. Repot. Healing, ternyata tidak boleh kita itu bekerja memforsir diri kita tidak boleh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya kamu itu memiliki hak terhadap Tuhanmu. Jadi ada momentum kamu istirahat, waktunya ibadah. Sujudlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah, memohonlah kepada Allah. Wali nafsika alaika haqqan. Dirimu juga memiliki hak. Jadi ada waktunya kamu itu istirahat. Kasihlah reward. Apa bahasane gaul iki apa? Reward untuk dirinya ya apa? Apa? Self reward. Apa to? Bahasane cah kuliah-kuliah iki lho. Aku iki masalahe kaya Pak Haji Hatik lho. Aku iki S3 lho. SD, SMP, SMA, ST nyel. S4 malahan aku. ST nyel lah dhewe. Terakhir kuwi. Lah, dikasih iki lho, reward dirinya sendiri. Wah, saya sudah rajin misal jadi karyawan Rocket Chicken. Wah, dulu pernah pengen baju yang ini, enggak apa-apa sesekali. Ning yo aja akeh-akeh harus mari kuwi gajimu bendina kok tukone klambi. Waduh, kuwi yo repot. Nah, sesekali enggak apa-apa. Mangan opo umpamane jenengan. Wah, sesuk nek panen syukuran tuku Rocket Chicken, ngene-ngene beh disuguhi roket malah pengen mangan aku. Dan ngarep dampar ngene iki lho ya budrek. Panganan nyeluk-nyeluk ngene iki. Terus wali ahli ka alika hakon, keluargamu itu juga butuh waktu. Ada hak, jadi yang pertama ada hak terhadap Tuhanmu, ada hak terhadap dirimu. Nomor 3, wali ahli ka alika hakon. Mulane aku cocok kula wau dolan. Isuk niku dolan ning garasine Pak Haji Atik. Di situ ada mobil bagus-bagus, kemudian kok ada Hi-S. Kayak punya saya itu. Nganu, ini loh kok ada Hi-S Pak Haji, ini yang lain mobil mewah. Ini kok ada Hi-S mobil keluarga. Nganu, Gus, ini hadiah tahun kemarin.
Ini belum pernah keluar ini dari istri saya Gus. Alhamdulillah setiap tahun itu saya mesti ada surprise. Tahun kemarin HIS apa, tahun ini TPQ ngeresmiin alhamdulillah dihadiri panjenengan. Oh, lah ini bagus. Wali ahli ka alaika hakon. Terus kemudian ketemu Bu Haji saya tanya, kok ada HIS? Iya biar satu keluarga bisa nanti jalan-jalan bareng-bareng. Tapi nggak pernah. Ternyata itu penting. Yang katanya Rasulullah itu wali ahli ka alaika hakon. Keluargamu itu punya hak. Tapi saya itu ya gitu, saya sekarang masih bisa ngomong Pak Haji. Saya itu ya gitu, dulu anak saya sampai umur 3 tahun, novel itu. Anak saya yang pertama, itu sampai kayak gak kenal sama saya, takut Pak Haji. Jadi tak supiri, tak antar ke sekolah, diem. Ketika sama kangkang pondok, sama mbak-mbak, ini musikan, solawatan, muter hadroh. Ketika sama saya diem, jadi mulai rumah sampai Blitar kota diem. Wedi, kula sampai wedi, iki anakku kudu kok gaya akrab iki mbak-mbak pondok kula mau kok kudu kok gaya akrab karo aku sampai nyelok aku om piye iki aku. Lah nek sampai lali karo bapake Om Ikdam ngono ya selesai. Ae dhewe ya, kene nek gaya ngoyo ya ra mok. Lho piye lembur ae dhewe, saudara. Akhirnya alhamdulillah usia novel 4 tahun itu sering ketemu saya. Karena saya nata jadwal saya. Makanya ketika ada orang minta jadwal itu saya gini, Pak jangan paksa saya. Dulu 1 hari 3, 4. Saya itu dulu kayak gitu. Akhirnya ketemu keluarga gak pernah. Satu rumah sama ibu saya tapi gak pernah ketemu. Satu rumah sama anak saya. Tapi saya itu karena gak bisa tidur malam. Akhirnya tidurnya saya pagi. Bangsawan, bangsa tangiawan kula niku. Akhirnya isuk turu. Jadi bojoku melek aku turu. Bojoku tangi. Oh piye pokoke bolak-balik lah. Pokoke ngono kuwi. Pokoke ngoten niku. Biyen niku ngoten niku. Akhire mulakno kula nek tiyang nyun jadwal, Gus tolong to Gus ini sekalian. Misal saya ke Jogja ini, siangnya ke sini, paginya ke sini. Pak, mohon maaf. Saya itu tubuh saya itu punya hak, harus istirahat, harus diasupi nutrisi. Gus, ini jadwalnya ada yang kosong ini, Gus. Pak, keluarga saya itu punya hak. Ada waktunya saya itu bermain, mungkin menjadi kuda anak saya. Mungkin jadi dagelan. Piye guyon karo anakku, kan ngoten. Nggih. Dari ini mboten nate kula. Jadi terus mlebu kamar karek turu tok, metu kamar mangkat ngaji, mlebu kamar turu tok, nyenggol titik meteng. Iya. Lah nggih, ternyata yaitu kita itu dalam bersemangat boleh, tapi tidak lupa dengan hak terhadap Tuhan kita, diri kita dan keluarga kita. Penting itu healing, jalan-jalan. Guyon-guyon ra penting, ngomong nih opo. Kaya mak-mak niku lho, penting niku. Ning ndi, engko ning ndi golek roket chicken, mangan, anake didulang opo. Apa iki ning pemandian iki. Ning ibuke aja melok nyemplung, ngebeng-ngebegi kolam. Anake tok, tak takokne kolam anak-anak omang. Heeh, pun ngoten nggih. Niku kunci nomor 4. Yang terakhir nomor 5, kuncinya keberkahan usaha apa? Alla yaro rizqahu minal kasbi wa yaro arrizqa minallahi ta'ala wal kasba sababan. Ketika sudah berhasil, jangan merasa suksesnya usahamu itu karena cerih payahmu. Usaha atau cerih payah itu hanyalah wasilah saja. Bukan menjadi penentu sebuah hasil. Bahwasanya kamu harus sadar, ketika sudah berhasil, semua rizkimu itu minallah. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Adapun semua nikmat yang ada itu datangnya dari Allah. Insya Allah. 5 hal ini kita pegangi. Kemudian kita istiqomah dalam bekerja. Komitmen, jujur, amanah. Insya Allah. Saya yakin. Jenengan dan sampai anak cucu panjenengan akan mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hidup kita akan bahagia. Dunia akhirat. Lagi kok cilider ngono kae lho ya. Nyemporteri bojone. Saya ke STU Cat itu sudah 5 tahun loh Gus. 5 tahun. Lah niki grupe rumahe pundi daleme? Biru-biru. Jogja. Oh Jogja, Masya Allah. Ini tiang pinten jenengan? Saya 60 orang Gus. Naik apa ke sini? Iya, apa nggak diangkat naik? Budrek ya. Kan cuman di Jogja. Jadi pakai motor sendiri-sendiri. Tapi ketemu di sini. Habis subuh saya kapling di sini loh Gus. Iya, kalau dikabari Pak Jatmiko mang ya. Jadi nek sing rollingan ngapling jam 3 bengi
Engko jam 6 ganti kancane. Di Mandala itu juga saya habis subuh. Duh, budrek saudaraku. Saya senengi ning Mila lho jenenganku. Korek endi Pak sabar. Terima kasih Gus, kemarin sudah foto sama Gus. Iya. Mohon doanya semoga SD ST. ya Allah, SDMI. ST Adem Ayam semakin istiqomah. Amin. Nggih penting rukun guyub. Iya. Doakan untuk Rocket Chicken sama Pak Haji Atik ownernya. Doanya apa? Semoga Pak Haji Atik panjang umur. Amin. Sukses selalu. Nggih. Usahanya semakin meroket. Amin. Terus keluarga sakinah mawadah. Apa itu ikan bakar sampai rumah sekitar setelah asar, Nggih. setelah maghrib masih dahar apa itu ikan bakar. Setelah itu setelah Isya ke rumah sakit nunjuk orang ponaan sakit jam 3 badannya merasa kurang enak. Nggih. Saya bilang aku rapatnya kepenak. Nah gitu, terus saya bawa ke mantri, akhirnya ke puskesmas tidak sanggup, saya bawa ke Semarang, ke rumah sakit. 17 tambah 13. Ini ada berapa orang dari teman-teman ini? Ada 20 Gus. 20. Mas Hervi, mohon maaf, ada kesulitan dalam hal apa? Tunanetra Gus. Tunanetra. Terus punya kekreativitasan apa? Biasanya musik, main musik. Sebagai Main musik sama ngajar dia ke Tunis. luar biasa tepuk tangan. Main musik itu main apa maksudnya? Biasanya main bass. Bass gitar itu. Nggih. Bass gitar kalau ngajar di akademis ngajar apa? PAI sama musik. Luar biasa tepuk tangan buat Mas Hervi. Jadi masih muda, guru PAI, guru musik, bisa main bass. Mohon maaf. Padahal ini sama sekali nggak bisa lihat Gus Ikdam. Saya tidak kelihatan, tapi insya Allah suara dan nasihatnya Gus Ikdam sampai ke hati saya. Luar biasa. Sama sekali nggih? Putih atau apa? Bayangan? Masih bisa melihat, tapi dengan jarak dekat Gus. Tetapi sudah tidak bisa mengetahui wajah seseorang itu, nggak bisa mengenali satu dengan yang lain nggak bisa. Tapi happy ya jenengan? Iya insya Allah selalu happy Gus. Bahagia. Jadi ngajarnya itu setiap hari apa? Setiap hari 5 hari itu ke Tunis. Jadi Senin sampai Jumat setiap hari di sana Gus. Senin sampai Jumat di sana. Masya Allah. Kebetulan dulu juga alumni dari sana, kemudian kembali lagi mengabdi untuk di sana lagi, seperti itu Gus. Oh ya Allah. Jenengan anak nomor berapa? Nomor 2 Gus. Dan masih jomblo juga Gus ini. Oke. Kalau Mas Hervi musik sholawatan enggak? Vokal atau apa? Biasanya megang bass itu nanti biasanya dikombinasi sama sholawatan kayak gitu Gus. Yang nyanyi jenengan? Yang nyanyi ini Mbak Siva. Oh Mbak Siva yang nyanyi. Ya Mbak Siva, biasanya Mbak Siva. Terus nanti hadroh sama yang musik kontemporer nanti digabungkan seperti itu Gus. Masya Allah, ini loh bukti kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau yang nggak bisa melihat, tapi bisa main bass. Saya aja nggak bisa loh main bass. Terus jadi guru PAI. Wah luar biasa, Masya Allah, hebat jenengan. Bapak Ibu sehat gak? Insya Allah sehat Gus. Akan tapi untuk Bapak ini baru dikasih ganjaran sama Allah berupa sakit stroke. Ya Allah.
Bapak stroke, ibu kegiatannya, usahanya apa? Ibu di rumah ngerawat bapak. Masya Allah. Kayak jenengan itu punya kepinginan apa Mas? Saya pengen rabi Gus. Siap-siap. Tapi jenengan istimewa loh, punya banyak kelebihan loh ya. Insya Allah nanti dapat istri yang secepatnya lah, secepatnya. Amin. Doain jenengan. Kriterianya pengennya yang seperti apa? Kriterianya solehah, gemati, kemudian pinter, kemudian cantik, kemudian kaya raya, masuk surga. Nah, gak apa-apa, wong pengen kok ya. Iya. Pengen, oke. Mungkin saya pengen dengan sana, tapi sana nggak pengen dengan saya. Itu namanya cinta beda keyakinan. Iya. Kene yakin gelem kono ora. Oke, coba doanya untuk Pak Haji Nurul Atik yang lagi ulang tahun dan Rocket Chicken, doanya apa? Nggih, selamat ulang tahun kami ucapkan seluruh keluarga besar ya ke Tunis kepada Bapak Haji Nurul Atik yang ke-60. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan selalu nggih Pak nggih. Kemudian dipanjangkan umurnya, kemudian senantiasa diberkahi dalam setiap kehidupannya, diberikan petunjuk dari setiap langkah-langkah kehidupannya oleh Allah SWT, diberikan kemudahan, kelancaran setiap urusan yang dihadapinya semuanya. Dan doa kami juga dari keluarga besar ya ke Tunis, Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam Yogyakarta, untuk Rocket Chicken mudah-mudahan terus jaya-jaya di udara. Amin. Dan senantiasa bisa meroket tidak hanya di Indonesia tapi sampai ke dunia Gus. Amin. Masya Allah, luar biasa. Pak Mas, ini ada rezeki untuk apa? Yaku Tunis. Ya ke Tunis, Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam. Itu di Jogja itu. Di Jogja Gus. Ini ada rezeki untuk yayasannya. Jih. Untuk yayasannya nanti terserah pengelolanya untuk apa. Ini ada rezeki 5 juta. Matur suwun, nggih. Matur suwun Gus. Nggih, semangat semua nggih. Amin. Matur Saya suwun, Gus. mohon maaf ketika mungkin bahasa saya waktu ngaji tadi ada kesalahan atau sesuatu. Justru gini Gus, ini Gimana? biasanya kalau saya kan melihatnya hanya sama Gus kan hanya di YouTube dan hari ini menjadi hari pertama bisa menyaksikan Gus secara langsung. Ya Allah. Dan mudah-mudahan ketika nanti di Rocket ini bisa setiap tahun kita bisa berjumpa tiap tahun Gus. Iya. Siap. Nah, siap. kapan-kapan nanti Gus bisa mampir ke Tunis gitu. Iya, insya Allah. Ada berapa orang di sana? Ada kurang lebih 40 orang Gus. Wah, berbagai macam kelebihan masing-masing ya. J. Dan di ke Tunis ini salah satu yang sudah go internasional itu Putri Aryani Gus. Apa itu kelebihannya? Putri Aryani itu merupakan alumni dari Yake Tunis. Penyanyi. Penyanyi. Oh, tepuk tangan. Istimewa. Ini sama Pak Haji Nurul Atik ditambahi 2 juta, berarti 7 juta untuk yayasan. Amin. Alhamdulillah. Barakallah. Doakan beliau sehat, sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya